Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dari riset operasional. Oke, langsung aja ya kita mulai. Kita masuk di yang bagian pertama untuk sejarah riset operasional. Jadi masalah riset operasional itu pertama kali muncul di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Inggris mula-mula tertarik menggunakan metode kuantitatif dalam pemakaian radar selama perang pada saat itu. Kemudian mereka menamakan pendekatan itu sebagai riset operasional karena mereka menggunakan ilmuwan ya, dalam meneliti atau melakukan research untuk masalah-masalah operasional selama perang tersebut. Pendekatan ini sangat berhasil dalam memecahkan masalah. Contohnya operasi konvoi, operasi anti kapal selam, strategi pengeboman, dan operasi pertambangan. Kemudian setelah perang usai, maka para praktisi riset operasi yang sebelumnya ada di dalam peperangan tersebut berkonsentrasi dalam sektor industri. Beberapa pendekatan sudah dimulai dalam bidang industri oleh Frederick W. Taylor. Jadi beliau ini yang menggunakan riset operasional itu dalam mengambil keputusan dari berbagai macam kasus ya. Di sini Taylor menyadari bahwa sebelum revolusi industri, kebanyakan bisnis adalah bisnis kecil-kecil yang dikelola oleh satu orang saja. Jadi maksudnya di dalam bisnis kecil itu untuk jumlah pegawainya itu sangat sedikit, misalnya sebanyak 1 atau 2 orang saja. Kemudian manajemen dan spesialisasi itu dapat dikembangkan secara otomatisasi, tetapi di sini otomatisasi menyebabkan timbulnya permasalahan baru juga dalam manajemen. Di sini manajemen itu harus menentukan hal terbaik bagi keseluruhan perusahaan, ya, bukan pada bagian dari setiap perusahaan, ya. Jadi bagian-bagian yang ada di perusahaan. Di sini manajer harus menemukan penyelesaian optimum itu secara keseluruhan. Jadi bukan per bagian, misalnya bagian A, B, C, D yang ada di perusahaan tersebut, ya. Jadi secara keseluruhan. Kemudian di sini penyelesaian optimum itu masing-masing bagian biasanya mudah dicari. Itu contohnya tadi bagian A, bagian B, bagian C, bagian D itu mudah dicari. Tetapi optimum secara keseluruhan, jadi melihat hasil dari kerjasama antara bagian A, B, C, dan D itu sulit ditemukan. Ya. Kemudian riset operasi membantu manajer dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut interaksi di antara objek-objek dengan mencari keputusan terbaik pada seluruh sistem. Di sini riset operasi berhubungan dengan prinsip optimasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya. Contohnya di sini sumber daya itu adalah waktu, tenaga, biaya, dan lainnya untuk mengoptimalkan hasilnya. Jadi sumber daya di sini itu sifatnya terbatas ya. Jadi tidak unlimited gitu ya. Jadi sifatnya terbatas. Bagaimana cara kita mengoptimalkan keterbatasan dari sumber daya yang ada tersebut. Nah, itu tujuan dari riset operasional. Di sini mengoptimalkan itu memiliki dua arti ya. Yang pertama adalah meminimumkan sesuatu yang merugikan atau dikeluarkan, dan arti yang kedua itu adalah memaksimumkan dari optimal itu ya. Di sini memaksimalkan itu adalah sesuatu yang
menguntungkan atau didapatkan. Contohnya di sini kalau memaksimalkan, misalnya bagaimana kita memaksimalkan keuntungan dari penjualan barang-barang seperti itu. Untuk meminimumkan, contohnya misalnya bagaimana meminimumkan bahan bakar jika kita ingin melakukan perjalanan dari titik A ke titik B dan seterusnya. Selanjutnya, beberapa contoh kasus sehari-hari yang berhubungan dengan riset operasi. Yang pertama, di sini ada banyak jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Yogyakarta. Kira-kira jalur mana yang paling optimal dari segi jarak, dari segi biaya, dari segi waktu? Nah, kalau kita dilihat dari pertanyaan dari nomor 1 ini, berarti optimal yang dioptimalkan itu adalah minimumnya, ya. Bagaimana meminimumkan jarak, meminimumkan biaya, meminimumkan waktu untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Soalnya di sini saya lampirkan gambar, ya, gambar peta mudik. Jadi kalau kita lihat di sini ada Jakarta, ada di bagian atas, ya. Ada di bagian atas Jakarta. Kemudian Yogyakarta itu ada di bagian bawah, ya, di daerah pantai selatan, ya. Jadi bagaimana pemilihan jalur dari Jakarta ke Yogyakarta? Ya, misalnya kalau kita lihat dari peta ini, ada jalur yang berwarna merah, itu berarti jalur Pantura, gitu ya, jalan pantai utara, gitu ya. Jadi dari Jakarta sampai Surabaya, gitu ya, sampai Banyuwangi, itu Pantura. Nah, kalau mau ke Jogja, misalnya kita ingin melewati Pantura, bisa kita dari Jakarta ke Semarang, kemudian ke Solo, kemudian ke Yogyakarta, seperti itu. Atau jalur yang lain, ya, dari Jakarta, nah di sini ke Bandung, kemudian dari Bandung ke Yogyakarta. Nah, atau mau mutar bisa juga, ya, Jakarta ke Semarang, ke Surabaya, dan dari Surabaya ke Jogja. Nah, kira-kira dari gambaran itu jalur mana yang paling pendek, gitu ya. Seperti itu, untuk biayanya juga dan waktu tempuhnya juga. Jadi semua permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan riset operasional tanpa kita melakukan prediksi satu persatu. Jadi dengan menggunakan metode operasional, jika kita melakukan sesuai dengan alur kerja dari metode tersebut, otomatis nanti biasanya langsung menghasilkan nilai yang paling optimal, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan. Di sini berapa ukuran kaleng untuk diameternya dan tingginya, agar dengan volume tertentu itu membutuhkan bahan seminimum mungkin, ya. Jadi kalengnya bagaimana penggunaan kaleng seminimum mungkin, ya. Jadi sisa kaleng, potongan kaleng tersebut bisa digunakan untuk kaleng yang lainnya, ya, pembuatan kaleng yang lainnya. Nah, misalnya sarden, ya, sarden kan dikemas dalam kaleng. Nah, kira-kira tingginya seperti berapa gitu, ya, kemudian diameternya berapa, agar dapat menampung volume dari sarden tersebut.
seefisien mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan lampu traffic light ya. Kira-kira berapa lama lampu hijau atau merah di tiap-tiap sisi jalan itu harus menyala agar panjang antrian kendaraan seminimum mungkin. Nah, itu bisa diselesaikan dengan riset operasional. Selanjutnya, riset operasi itu berhubungan dengan keputusan ilmiah tentang bagaimana mengoptimalkan rancangan dan operasi mesin maupun sumber daya manusia (SDM). Ya. Jadi mesin, sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang saya sudah sebutkan di awal itu adalah sifatnya terbatas. Ya. Yang biasanya terjadi pada keadaan di mana sumber daya dan alokasinya terbatas. Beberapa masalah dalam industri itu sangat mirip dengan masalah dalam bidang militer ya, selama Perang Dunia Kedua. Riset operasi hanya menambahkan matematika yang sebelumnya tidak ada dalam pemecahan masalah. Jadi di dalam riset operasi ini nanti kita menggunakan matematika ya, sebenarnya lebih ke arah fungsi matematika, jadi penulisan fungsi. Ya mungkin sudah kalian pelajari di SMP, SMA ya, penulisan fungsi misalnya fx sama dengan x1 tambah x2 dan seterusnya. Jadi bentuk seperti itu nanti akan kita terapkan di dalam penggunaan metode riset operasional. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi riset operasi. Jadi beberapa masalah yang dapat dianalisis oleh riset operasi itu sangat banyak ya. Untuk bidang apapun itu bisa kita terapkan menggunakan metode riset operasi. Misalnya di sini di bidang keuangan ya, bisa kita manfaatkan ya metode riset operasi dalam memecahkan masalah di dalam bidang keuangan. Kemudian distribusi ya. Selanjutnya perencanaan ya, jumlah, ukuran dan lokasi pabrik, rumah sakit dan lainnya beserta interaksi di dalamnya. Itu bisa kita selesaikan dengan metode riset operasional. Selanjutnya bidang lainnya industri seperti itu, kemudian manajemen konstruksi, kemudian marketing itu, selanjutnya personil. Nah, itu bisa juga menerapkan metode riset operasional. Kemudian aplikasi riset operasi itu juga mempunyai dampak yang kuat dalam studi masalah sosial dan pekerjaan umum. Jadi tidak selamanya riset operasi itu digunakan dalam bidang sains ya, tapi bisa juga dalam bidang sosial. Di sini orang menjadi lebih sadar tentang bagaimana riset operasi dapat membantu aktivitas pengambilan keputusan sehari-hari. Jadi seperti saya bilang di awal, itu dengan menggunakan metode riset operasi, kalau kita melakukan perhitungan dengan alur metodenya dengan tepat, maka kita akan mendapatkan hasil ya, keputusan yang optimal seperti itu. Jadi tanpa melakukan prediksi berkali-kali ya, namanya prediksi belum tentu benar ya, mungkin ada yang lebih baik lagi dari prediksi itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke model. Di sini riset operasi itu mencari keputusan atau hasil terbaik pada penyelesaian suatu masalah yang memenuhi beberapa kondisi yang ditentukan. Dalam prosesnya, riset operasi itu berhubungan dengan model, jadi kita sebut dengan model ya. Di sini model adalah interaksi atau hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistem. Nah, kita lihat gambarnya.
Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, ada lingkaran besar gitu ya. Ada lingkaran besar seperti ini ya. Nah, ini menjelaskan sistem yang sebenarnya ya. Di dalamnya itu terdapat variabel-variabel ya yang mempengaruhi sistem sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini kembali, itu ada lingkaran yang lebih kecil lagi gitu ya. Lingkaran yang lebih kecil ini adalah asumsi atau penyederhanaan sistem dari sistem yang sebenarnya. Jadi maksudnya menyederhanakan di sini yaitu kita menggunakan variabel-variabel itu sesuai dengan keperluannya saja ya. Jadi yang memiliki pengaruh variabel yang memiliki pengaruh signifikan gitu ya terhadap permasalahan yang akan diselesaikan gitu ya. Jadi dari penyederhanaan sistem ini kita buatkan model dalam bentuk matematis ya, model riset operasional. Jadi seperti tadi model ditulis dalam bentuk fungsi ya, fungsi-fungsi seperti itu. Nanti di slide berikutnya nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Oke, selanjutnya kompleksnya sistem yang dipelajari itu akan membuat penyelesaian masalah menjadi sulit ya. Jadi dengan banyaknya variabel yang tadi yang ada di sistem sebenarnya itu, jika kita menggunakan semua variabel yang ada di sistem tersebut, maka permasalahan yang akan kita selesaikan itu sifatnya menjadi kompleks ya. Sehingga perlu untuk mereduksi atau dimensi sistem. Jadi kita menyederhanakan seperti gambar sebelumnya ya, lingkaran yang kecil, penyederhanaan sistem, sehingga model tiruan sistem itu dapat dibuat. Biasanya di antara sekian banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi sistem itu hanya beberapa di antaranya saja yang penting dan memberi efek nyata terhadap sistem. Untuk menyederhanakan sistem, faktor-faktor yang kurang penting itu maka kita harus abaikan atau kita buang ya. Kita lihat contoh model. Nah, yang pertama kita kaitkan dengan model dalam fisika. Nah, misalnya suatu benda dengan massa m ya, ditarik dengan gaya sebesar f dan menghasilkan percepatan sebesar a. Maka hubungannya seperti apa dari ketiga variabel ini gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang fisika pada saat SMA, SMP gitu ya, pasti tidak asing sekali ya dengan variabel ini gitu ya. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi F itu adalah gaya dorong gitu ya. Kemudian A itu percepatan, M itu adalah massa dari benda atau kotak ini ya. Jadi kalau kita rumuskan F gaya sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Jadi hubungannya seperti itu. Kemudian model ini menyatakan penyederhanaan sistem yang sebenarnya ya. Model ini kita sebut dengan rumus. Sistem sebenarnya tidaklah sesederhana ini ya. Jadi tidak hanya variabel untuk menghitung gaya, tidak hanya menggunakan variabel massa dan percepatan saja. Tetapi sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi gaya, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada
perhitungan gaya. Misalnya yang pertama adalah gesekan yang timbul pada benda akibat tarikan. Yang kedua gaya gravitasi, itu bisa kita abaikan. Kemudian selanjutnya model dalam basis data. Contoh berikutnya ya, model. Di sini data flow dalam pembuatan sistem informasi suatu perusahaan merupakan model dari sistem yang sebenarnya. Jadi seperti yang kita pelajari atau pernah kalian pelajari di RPL ya, rekayasa perangkat lunak, dalam pembuatan sistem informasi suatu perusahaan atau kantor atau apapun itu, kita terlebih dahulu menggambarkan data flow-nya ya, atau aliran datanya. Di mana aliran data ini ada input dan pastinya ada output ya. Di antara input dan output itu ada proses-proses yang terjadi di dalam sistem informasi tersebut ya, yang saling berkaitan ya. Misalnya proses 2 itu membutuhkan hasil dari proses sebelumnya, proses 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, data flow hanya memuat variabel-variabel penting yang mempengaruhinya saja ya. Jadi yang berhubungan dengan sistem informasi pada perusahaan tersebut. Ya, data-datanya seperti apa gitu ya. Kemudian variabel yang bisa kita abaikan dalam pembuatan sistem informasi suatu perusahaan untuk pembuatan data flow, misalnya data lokasi fisik perusahaan. Ya, itu kan nggak terlalu penting ya dalam pembuatan data flow-nya. Kemudian personil yang duduk di dalamnya, nah, nggak terlalu penting juga gitu ya. Kemudian perangkat keras yang dipakai dan lainnya. Kemudian selanjutnya, model-model riset operasi. Model-model dalam riset operasi ini kita bagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah teknik penguraman matematika ya. Di sini artinya adalah berguna untuk mencari harga optimum fungsi beberapa variabel yang memenuhi sekumpulan kendala. Kemudian yang kedua, teknik pemrosesan stokastik untuk menganalisis masalah yang dinyatakan oleh variabel random yang diketahui distribusi probabilitasnya. Yang ketiga, metode statistik untuk menganalisis data eksperimental dan membuat model empiris untuk mendapatkan representasi yang paling akurat tentang suatu sistem secara fisis ya, atau fisik. Jadi di dalam riset operasi yang akan kita pelajari ke depannya itu lebih ke arah poin nomor 1 dan 3 saja. Untuk poin nomor 2 nanti bisa kalian pelajari sebagai pengembangan dari ilmu yang sudah didapatkan di dalam materi yang nanti saya berikan. Kemudian yang kelima adalah pembuatan model riset operasi. Ini melibatkan 3 komponen dasar yang penting. Jadi 3 komponen dasar ini wajib kalian hafal ya kalau bisa dan ketahui, karena nanti akan kita gunakan dalam pembuatan model matematis dari semua kendala, semua permasalahan ya atau kasus yang ada ya, seperti itu. Kita lihat yang pertama, untuk komponen yang pertama ini adalah variabel kepuasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Nah, di sini faktornya seperti apa gitu ya. Jadi sumber dayanya apa saja yang ada di sistem tersebut, itu nanti akan kita jadikan sebagai variabel kepuasan. Biasanya nanti kita akan simbolkan dengan
variabelkan misalnya dengan X1 gitu ya. Ada X2, X3 ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Itu variabel kepuasan. Selanjutnya komponen yang kedua, tujuan, yaitu suatu fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel dan membentuk kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. Dalam riset operasi, yaitu mengoptimalkan harga fungsi tujuannya. Artinya, mencari nilai-nilai variabel yang akan meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tujuan tersebut. Ya. Jadi di sini di tujuan itu bentuknya adalah fungsi ya. Saya kasih contoh. Misalnya f(x) ya, sama dengan 2x1 ditambah 5x2, nah seperti itu, nah seterusnya. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah kendala ya, yaitu sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi harga suatu variabel. Di sini harga variabel yang mengoptimumkan fungsi tujuan itu harus memenuhi semua kendala yang ditetapkan. Di sini kendala kita tulis juga dalam bentuk fungsi ya, mirip seperti fungsi. Jadi kendala ini di sini ada istilah persamaan ya. Jadi persamaan itu ya berarti sama dengan ya. Pertidaksamaan berarti bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, seperti itu. Itu pertidaksamaan. Untuk bentuknya, misalnya contohnya ya. Contoh kendala, misal 3x1 ditambah 2x2 itu lebih kecil sama dengan 100. Nah, itu ya. Contoh yang lain misalnya 6x1 dikurang 9x2 itu lebih besar sama dengan 80. Nah, itu ya. Itu contoh penulisan kendala seperti itu. Nah, jadi dari suatu kasus itu 3 komponen penting ini yang harus kalian cari terlebih dahulu agar dapat kalian bentuk model matematisnya ya. Jadi yang pertama adalah variabel kepuasan, yang kedua adalah fungsi tujuan, yang ketiga adalah fungsi kendala, seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Contoh ya, contoh kasus. Sebuah perusahaan mebel itu akan membuat meja dan kursi ya. Jadi ini bisa kita tentukan di awal tadi. Yang pertama adalah variabel kepuasan ya. Jadi variabel kepuasan saya tulis di sini misalnya. Variabel kepuasan di X1 itu adalah jumlah meja, X2 misalnya jumlah kursi gitu ya. Di sini setiap meja itu membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Jadi dalam membuat meja dijelaskan beberapa kendala ya,
Jadi kayu jati, kayu pinus, dan waktu pembuatan itu merupakan kendala yang ada di sistem pembuatan meja dan kursi ini. Supaya memudahkan, kita buat tabel ya, jadi supaya enak membuat model matematisnya. Kita buat tabel dulu. Saya buat tabel seperti ini. Kemudian kolomnya saya bagi 3. Kenapa 3? Yang 2 untuk variabel kepuasan, dan yang kolom terakhir untuk persediaan ya, persediaan yang ada di kasus ini. Kemudian saya buat kotaknya dulu ya. Jadi ada 3 kendala, jadi ada 3 baris yang harus dibuat. Oke. Selanjutnya saya tulis dulu. Di sini adalah X1, ini X2, jadi kursi ya, jumlah kursi. Ini persediaan. Untuk kendalanya kayu jati, kayu pinus, kemudian waktu ya pembuatan, dan terakhir di sini keuntungan. Saya geser sedikit. Oke, kita masukkan dari informasi yang ada di kasus ini untuk membuat meja ya, atau X1. Butuhnya apa gitu ya. Jadi 5 meter persegi kayu jati. Kita tulis di sini 5 gitu ya. 5, tepinusnya 2. Kemudian waktunya adalah 4 jam untuk membuat satu meja. Kemudian selanjutnya untuk membuat kursi itu dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati. Kursi 2 kayu jati, 3 kayu pinus, dan 2 jam ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, dari penjualan sebuah meja itu didapatkan keuntungan sebesar 12.000. Nah, itu ya. Ini berarti keuntungan meja itu satu meja 12.000 ya. Kemudian untuk kursinya adalah 8.000. Saya geser. Oke, selanjutnya mebel ini ingin membuat sebanyak-banyaknya ya, tetapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Jadi memiliki keterbatasan ya, kayu jati, kayu pinus, waktu itu memiliki keterbatasan. Di sini dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 kayu jati.
Berarti persediaan kayu jati dalam seminggu itu 150, untuk pinusnya 100, untuk jamnya adalah 80 gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada supaya ia memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, dari permasalahan ini berarti bagaimana memperoleh keuntungan ya. Jadi optimal, bagaimana mengoptimalkan keuntungan. Jadi di sini optimalnya adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi tidak mungkin meminimumkan keuntungan, tetapi memaksimumkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Dengan memproduksi sejumlah meja dan sejumlah kursi dengan kendala yang terbatas seperti itu. Di sini yang kita buat dulu ya untuk model matematisnya. Tadi kan 3 komponen ya. Yang pertama variabel kepuasan sudah kita buat ya. Ini di sebelah kiri tabel, X1 sama dengan jumlah meja, X2 jumlah kursi. Kemudian kita buat fungsi tujuan ya. Jadi di sini aja saya tulis fungsi tujuan ya. Bentuknya fx ya. Fx berarti kita lihat di sini. Jadi keuntungan itu, jadi kita lihat, jadi fungsi tujuan dilihat dari keuntungan ya. Nah, baris keuntungan. Kita lihat, kita baca per satu baris keuntungan ini. Jadi 12.000 ya. Dikali X, jumlah mejanya ya. Dikali X1 ditambah 8.000 dikali X2 jumlah kursi. Jadi dengan rumus fungsi tujuan ini akan mendapatkan jumlah keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya kita buat fungsi kendala. Jadi fungsi kendala di sini kendalanya ada 3, berarti ada 3 fungsi ya yang harus kita buat. Yang pertama adalah kayu jati ya. Seperti ini. Fungsinya adalah kita baca per baris kayu jati gitu ya. 5x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 150. Jadi 5x1 ditambah 2x2 itu lebih kecil sama dengan 150. Kemudian kendala berikutnya adalah kayu pinus. Itu 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 100 ya. Kendala yang terakhir adalah waktu. 4x1, jadi dilihat satu baris waktu ini ya, dari 4, 2, 80 kita jadikan fungsi ya, penulisan fungsi. 4x1 saya tulis di sini, luruskan, ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 80. Nah, jadi sudah terbentuk 3 persamaan fungsi kendala.
Kemudian bisa kita tambahkan satu fungsi kendala ya, gitu ya. Ini tambahan gitu ya. Jadi X1 dan X2 itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi kenapa nilainya harus lebih besar sama dengan 0? Jadi nanti pada saat kita menggunakan metode metode di riset operasional, contohnya dalam metode grafik, itu kita gambarnya dalam bentuk Cartesian ya. Jadi nilainya akan selalu ada di bagian kanan, pojok kanan atas ya. Jadi nilainya selalu positif, jadi tidak ada yang negatif. Misalnya di sini X1 jumlah meja, nah nggak mungkin kan nilainya min 10, jumlah kursi nilainya min 5. Nah, jadi nilai negatif itu bisa kita hindari dengan menggunakan persamaan X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya, seperti itu. Contohnya diagram Cartesian gitu ya. Kita gambar seperti ini ya. Jadi nilai-nilai tersebut itu jadi di sini ada sumbu X ya, di sini ada sumbu Y seperti itu. Nah, dan nilai-nilai dari fungsi variabel kepuasan ini X1 X2 itu selalu ada di daerah saya ganti warnanya, di daerah sini ya. Jadi pojok kanan atas, jadi tidak mungkin ada di daerah kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 yang nilainya negatif gitu. Oke, selanjutnya nanti slide berikutnya ini adalah menyesuaikan ya hasil pekerjaan kita yang sebelumnya, nanti disesuaikan apakah sudah sama atau tidak ya. Saya rasa sudah sama, jadi nanti kalian bisa cek sendiri ya. Jadi variabel kepuasan atau keputusan itu ya, X1 X2, kemudian fungsi tujuannya seperti ini. Saya rasa sudah sama ya seperti yang kita kerjakan tadi. Yang terakhir adalah fungsi kendala. Nah, dibuat tabel seperti ini. Nah, tabelnya mirip seperti yang kita buat tadi, dan fungsi kendalanya ada 4 seperti itu. Jadi ada penambahan X1 X2 harus lebih besar sama dengan 0. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.